Kemudian yang perlu kita ketahui juga adalah sebetulnya Imam Mahdi itu siapa sih? Gitu. Imam Mahdi itu yang sering dipersepsi adalah nanti orang itu turun dari langit. Turun dari langit. Dari terowongan waktu itu. Kemudian nanti diturunkan oleh Allah SWT di akhir zaman. Kemudian tugasnya adalah untuk membuat kemakmuran di seluruh muka bumi. Memenuhi muka bumi itu dengan keadilan. Dengan hukum-hukumnya Allah SWT. Kemudian bersama Nabi Isa alaihissalam itu memberantas Dajjal. Gitu. Nah sebetulnya pemahaman Imam Mahdi yang benar seperti apa sih? Nah ikhwanifillah, kalau Imam Mahdi turun dari langit itu salah. Itu pemahaman orang Syiah. Yang perlu antum ketahui. Imam Mahdi itu ya sama seperti kita. Nanti dibaiat ya. Dia keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sama seperti kita. Bukan orang yang turun dari langit. Yang tadi yang orang imam keberapa itu yang ke-12 yang goib. Jadi yang goib ke langit dan diturunkan oleh Allah. Bukan. Nah, ini yang saya sebutkan ya. Iya, nanti jadi khalifah dia. Jadi istilahnya kan disebut Imam Mahdi itu kan karena dia memberikan petunjuk istilahnya. Nah, tapi kita lihat dulu ya hadis-hadisnya ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi disebutkan latat habudunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi wa fil babi an aliyin wa abi sa'id wa ummi salamata wa abi hurairah wa ada hadisun hasanun sahihun. Dunia tidak akan lenyap hingga seorang laki-laki dari keluargaku berkuasa di Arab. Jadi memang dari khalifah, dari penguasa. Jadi Amirul Mukminin yang namanya seperti namaku. Nah ini isi hadis ini juga diriwayatkan dari Ali, Abu Sa'id, Ummu Salamah, Abu Hurairah ya. Dan dikatakan oleh Imam Tirmidzi, Imam Abu Isa Tirmidzi, dia mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimata. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Al-Mahdi berasal dari keluargaku, dari anaknya Fatimah. Kemudian Al-Mahdiyu minni ajlal jabhati aknal anfi yamlaul ardo kiston wa adlan kama muliat jauran wa dhulman yamliku sab'a sinin. Jadi riwayat Imam Abu Dawud disebutkan Al-Mahdi berasal dari aku, keturunanku yang terbuka dahinya, mancung hidungnya, yang akan memenuhi bumi dengan kesetaraan dan keadilan. Sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi dengan dosa dan kezoliman. Dan dia akan berkuasa selama 7 tahun. Kalau mancung mah kita kayaknya enggak masuk dah. Karena kita juga bukan keturunan Nabi Muhammad. Mancung ke dalam. Baik. Kemudian hadis riwayat Imam Abu Dawud di situ disebutkan laulam yabqa minad dunya ila yaumun qala zaidatun fi hadisi la tawallallahu dalikal yaum summat tafaku hatta yab'asa fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati ismu ismi wasmu abihi ismu abi zata fi hadisi fitrin yamlaul ardo kiston wa adlan kama muli adzulman wa jauran wa qala fi hadisi Sufyan la tadhabu aula tanqadid dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwati ismu ismi qala Abu Dawud lafdu Umar wa Abi Bakrin bi makna Sufyan. Jadi seandainya di dunia ini tidak ada waktu tersisa kecuali hanya sehari saja. Dan Zaidah mengatakan niscaya Allah akan memanjangkan hari itu. Lalu mereka bersepakat hingga Allah mengutus di hari itu seorang laki-laki dariku atau seorang laki-laki dari keluargaku atau ahlul bait yang namanya seperti namaku dan bapaknya seperti bapakku. Ada tambahan di dalam hadis fitir yang memenuhi dunia dengan keadilan dan kesetaraan sebagaimana sebelumnya dunia dipenuhi oleh kedoliman dan kelaliman. Nabi SAW bersabda dalam hadis Sufyan, dunia tidak akan lenyap atau binasa hingga seorang laki-laki dari keluargaku berkuasa di Arab yang namanya seperti namaku. Imam Abu Daud mengatakan lafaz dari Umar dan Abu Bakar semakna dengan hadis yang lafaznya dari Sufyan. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud.
Dan hadis ini dari Imam At-Tabarani. Kemudian Imam Al-Haythami menyatakan Imam At-Tabarani meriwayatkannya di dalam kitab Al-Awsat. Jadi kitab Imam At-Tabarani itu mengarang sebuah kitab namanya Al-Mu'jam. Jadi ada Mu'jam Shogir, ada Mu'jamul Awsat, ada Mu'jam Al-Mu'jam Al-Kabir. Nah ini yang di Awsat, yang medium istilahnya. Ada yang kecil, ada yang medium, ada yang besar. Kita Mu'jam. Kalau disebut Al-Awsat itu maksudnya Al-Mu'jam Al-Awsat. Beliau mengatakan yakunu fi ummati al-mahdiyu in kusira fasab'un wa ila wathamanin wa ila fatis'un tan'amu ummati fihi ni'matan lam yan'amu mithalaha yursilullahu as-sama'a alaihim midrara wala tadakhirul ardu bisyai'in minan nabati wal malu kudusun yakum rajulu fayaqulu ya mahdiyu a'tini fayaqulu khudhu. Akan muncul di tengah-tengah umatku al-mahdi walaupun masanya pendek yakni 7 atau 8 atau 9 tahun, namun umatku mendapatkan kenikmatan pada dirinya dengan kenikmatan yang tiada taranya. Allah SWT menurunkan air hujan dari langit untuk mereka dan bumi tidak menyimpan apapun dari tetumbuhan, dikeluarin semua. Keluarin semua, barokahnya keluar semua dari atas maupun bawah. Harta melimpah ruah hingga tertimbun. Ada seorang laki-laki berkata, "Wahai Mahdi, berilah aku." Maka Mahdi pun menjawab, "Ambil untuknya." Sampai-sampai istilahnya itu enggak ada satupun yang bahkan makhluk yang di muka bumi yang tidak kebagian misalnya, semuanya dapat. Saking hebatnya Imam Mahdi itu. Kemudian ini hadis dari Imam At-Tabarani, Imam Haythami menyatakan Imam Tabarani meriwayatkannya di dalam kitab Al-Awsat dan rijalnya Siqah. Nah ini yang disebut di dalam kitab Arful Wardi fi Akhbaril Mahdi. Ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Asyuti. Siapa Imam Mahdi itu, Ikhwan Fillah? Jadi Imam Asyuti itu mengarang sebuah kitab. Judulnya adalah Arful Wardi fi Akhbaril Mahdi. Jadi itu riwayat-riwayat yang bercerita tentang Imam Mahdi. Semuanya itu dikumpulin oleh Al-Hafidz Asyuti. Ini kitab beliau judulnya adalah Arful Wardi fi Akhbaril Mahdi. Beliau mengatakan begini, bahwa yang dimaksud dengan Imam Mahdi itu ada beberapa pendapat. Siapa Imam Mahdi itu? Ya. Setidaknya ada 4, beliau mengatakan. Setidaknya ada 4. Pendapat pertama menyatakan bahwa Imam Mahdi adalah Nabi Isa alaihissalam. Ada sebagian ulama yang berpendapat Imam Mahdi itu ya Nabi Isa alaihissalam yang diturunkan oleh Allah SWT. Dan beliau mengatakan pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Muhammad bin Khalid al-Janadi. Al-Mahdi Isa bin Maryam. Mahdi itu adalah Isa putra Maryam. Itu ada riwayat yang dituturkan dari Muhammad bin Khalid al-Janadi. Dan Imam Asyuti As-Safi rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasanya riwayat ini tidak sahih. Beliau mengatakan gitu. Dari sisi isbatnya ini hadis tidak sahih. Sehingga dari sisi isbat tidak sah digunakan untuk sebagai dalil atau rujukan. Dan seandainya sahih, riwayat tersebut tidak absah dijadikan sebagai hujjah, beliau mengatakan. Ya. Beliau mengatakan karena begini. Kan di awal-awal itu kan bahwa disebutkan Mahdi itu dari keluar kaku, keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa itu keturunannya siapa? Ya nggak bisa. Keturunan Nabi nggak? Orang jauh itu. Nabi Isa, Nabi Muhammad jauh. Paham ya maksudnya antum? Baik. Itu dijelaskan oleh Imam Asyuti. Kemudian yang kedua menyatakan bahwasanya Imam Mahdi adalah seorang khalifah dari Bani Abbas. Jadi berarti berasal dari Abbas, pamannya Nabi SAW itu Abbas. Masih masuk. Cuma dikomentari juga oleh Al-Hafidz Asyuti. Orang yang berpendapat seperti ini berhujah dengan hadis yang dituturkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad
dari Sauban radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rayata sauda qad aqbalat ya, qad aqbalat min Khurasan fa'tuha walau habwan ala salji fa inau fiha khalifatullah al-mahdi." Jika kalian menyaksikan panji-panji hitam telah berkibar dari Khurasan, maka datangilah dia. Fa'tuha walau habwan. Datangi dia walaupun dengan merangkak. Jadi apa ngesot ya maaf. Ya ngesot istilahnya. Ya. Dan beliau mengatakan ya, habban ala salji, walaupun kalian merangkak di atas salju. Fa innahu fiha khalifatullah al-mahdi. Sesungguhnya di dalamnya ada seorang khalifah Allah, yakni al-mahdi. Menurut Imam Suyuti, hadis ini dhaif. Enggak pakai. Jadi dari keturunan Abbas berarti lemah itu. Kemudian pendapat ketiga menyatakan bahwasanya Imam Mahdi adalah seorang laki-laki keluarga Rasulullah SAW dari keturunan Hasan bin Ali. Ini pendapat yang benar, yang rojih menurut beliau. Hasan bin Ali, keluarganya Pak Hasan. Jadi Hasan bin Ali. Jadi ada Hasan, ada Husain. Habib-habib di Indonesia itu ada yang Husain, ada yang Al-Hasani, ada Husaini. Kalau menurut Al-Hafidz Asyuti, keturunan Imam Mahdi itu keturunan dari Al-Hasani. Ustaz, berarti apakah kita nanti mendekati Al-Hasani semua? Ya enggak, kita semua dekati. Kita punya Habib Khalil itu Al-Hasani juga itu, Habib Khalil. Memang orangnya lembut-lembut kalau dari Al-Hasani itu setahu saya. Lembut-lembut. Kayak Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau itu Al-Hasani juga. Itu biasa sabab-sabab tuh gurunya ke beliau. Jadi kayak Mas Condro itu guru-gurunya ke situ. Kalau di Jogja itu ke Mbah Thoifur. Nah, Mbah Thoifur itu salah satu muridnya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kalau saya dulu sama teman-teman di Surabaya itu ngajinya di Ustadz Ihya. Ustadz Ihya itu satu leteng dengan Mbah Thoifur. Nah, beliau itu juga muridnya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Enggak tahu lah, kita ini enggak tahu, sudah ditemukan saja oleh Allah gitu, oleh Al-Hasani. Ustaz, nanti apa ada kecemburuan nanti gitu. Berarti yang Husaini enggak punya peluang jadi Amirul Mukminin. Yaitu wallahu alam bisa kita juga ngerti. Cuma Al-Hafidz Asyuti memilih pendapat ini. Jadi laki-laki ini keluar di akhir zaman tatkala bumi dipenuhi dengan dosa dan kezaliman. Lalu beliau memenuhi bumi dengan keadilan dan kesetaraan. Menurut Imam Suyuti, hadis-hadis yang berbicara tentang kedatangan Imam Mahdi menunjukkan bahwa laki-laki itu berasal dari keturunan Hasan bin Ali. Dan masih menurut beliau, hal ini merupakan rahasia yang paling lembut dari Allah. Sebab Hasan bin Ali telah meninggalkan kekhilafahan karena Allah SWT. Jadi Hasan bin Ali itu khalifah yang kelima. Dia memerintah itu cuman sebentar. Enggak sampai setahun. Malah enggak sampai setahun. Mengapa beliau itu memerintahnya cuman sebentar? Di antara alasannya itu karena beliau itu pengen supaya umat Islam itu tidak terjatuh pada friksi yang semakin dalam. Makanya beliau menyerahkan kekhilafan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Untuk apa? Untuk menyatukan seluruh kaum muslimin. Yang dimaksud dengan rahasia yang lembut itu begini. Kalau ada orang ikhwanifillah menyerahkan sesuatu yang sangat berharga kepada orang lain demi kepentingan kaum muslimin, maka Allah akan mengganti orang itu dengan ganti yang jauh lebih baik. Sama jenengan kalau misalnya memberikan uang 100.000 untuk dakwah untuk maliyah misalnya ya, 100.000, itu nanti diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak, lebih barokah. Nah, termasuk Hasan bin Ali menyerahkan kekhilafahan
maka dia diganti oleh Allah dengan kekhilafan yang jauh lebih baik. Siapa itu? Imam Mahdi. Cara ganti Allahnya gimana? Allah mengangkat keturunan Hasan bin Ali untuk menjadi Imam Mahdi. Itu maksud penjelasan beliau. Sebab Hasan bin Ali telah meninggalkan kekhilafan karena Allah, dan Allah akan menjadikan anak keturunannya sebagai khalifah yang akan mengatur urusan manusia dengan kebenaran dan keadilan. Imam Suyuti menyatakan perkara seperti ini adalah sunatullah yang berlaku bagi hamba-hambanya. Yakni barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan sesuatu yang lebih utama kepadanya dan kepada anak keturunannya. Beda dengan Husain bin Ali. Husain bin Ali itu sudah diingatkan oleh Ibnu Abbas pada saat penduduk Kufah itu menyerahkan baiat. Jadi ngirim surat sampai Karungan untuk memberikan dukungan kepada Husain bin Ali. Waktu itu kan melawan Yazid bin Muawiyah. Husain bin Ali akhirnya pergi ke Kufah. Tapi diingatkan Ibnu Abbas, wahai Husain, bagaimana Anda percaya dengan orang-orang yang membunuh bapakmu? Karena Sayyidina Ali itu dibunuhnya juga di Kufah. Makanya dia di padang Karbala dicegat oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah, diperangi sampai kemudian dipenggal lehernya. Husain bin Ali berhasrat dengan kekhilafan, tapi dia justru tidak mendapatkan kekhilafan. Beda dengan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali itu sudah punya, malah dikasihkan. Luar biasa ya Hasan bin Ali itu. Kalau pas di rumah itu kadang-kadang ini orangnya kayak apa ya gitu. Pasti orang itu menyenangkan sekali itu paling. Mungkin juga suka ngopi itu Pak Adi. Kalau seneng ngopi kan fresh, ya wis rapopo, wis peen. Tapi nanti diganti oleh. Berbeda dengan Husain bin Ali, beliau berhasrat dengan jabatan khilafah dan berperang untuk mendapatkannya. Namun Allah tidak memberikan kemenangan kepadanya, malah terbunuh di Karbala. Dan pendapat yang keempat, nah ini, pendapat keempat itu dipegang oleh kelompok Rafidhah. Sekte ini berpendapat, Rafidhah itu Syiah, kelompok Syiah. Sekte ini berpendapat bahwa yang dimaksud Imam Mahdi adalah Muhammad bin Hasan al-Askari, al-Muntadhar yang ditunggu-tunggu. Yang berasal dari keturunan Husain bin Ali, bukan berasal dari Hasan bin Ali. Laki-laki ini kemudian hilang tanpa seorang pun yang tahu. Memang ini hadis-hadis yang berbicara tentang gaibnya Muhammad bin Hasan al-Askari itu memang ini aneh. Bahkan enggak ada satupun riwayat yang dari sisi isbat itu bisa digunakan sebagai dalil. Bahkan kebanyakan itu dipalsukan. Coba jangan lihat di YouTube tuh diskusinya tentang Imam Mahdi. Bahkan ada orang Syiah itu yang mengaku sebagai utusannya Imam Mahdi, itu ada. Bahkan dia mengaku punya mukjizat. Makanya waktu diskusi itu dites sama lawan diskusinya. Anda siapa? Saya wakilnya Imam Mahdi. Anda punya mukjizat? Iya, saya punya ilmu mukjizat. Kalau Anda memang punya mukjizat, coba ini hitung duit saya yang di kantong. Berapa gitu. Itu sampai gitu diskusinya. Terus yang utusan Imam Mahdi itu ngomongnya kemana-mana, enggak, hitung aja gitu, difokuskan gitu. Dia mau kemana-mana gitu difokusin. Enggak, di sini berapa jumlahnya gitu terus gitu. Ya orang ketahuan bohongnya. Nah jadi ini kawan fillah, jadi Imam Asyuti mengatakan bahwa yang keempat itu yang dipegang oleh orang Syiah. Dan Imam Suyuti dan ulama lain dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah mencela pendapat batil ini. Makanya jangan antum punya keyakinan begini atau punya pandangan Imam Mahdi itu yang tadi turun dari langit itu, yang Muhammad Hasan al-Askari yang gaib kemudian diturunkan kembali. Iya, itu salah itu. Imam Mahdi ya sama seperti kita. Nanti dibaiat. Di mana di rukun Hajar al-Aswad. Ya. Di Baitullah nanti di baiatnya. Nah, ikhwani fillah, ini pendapat Imam Ibnu Katsir dalam kitab
Al-Bidayah wal Nihayah. Waktu beliau mengomentari pendapatnya orang-orang Syiah, Imam Mahdi yang turunnya tadi. Beliau mengatakan waktu gini. Faqala fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Tafarrada bihi Ibnu Majah wa isnaduhu qawiyyun sahihun. Ini beliau waktu menjelaskan jika kalian menyaksikannya maka baiatlah dia walaupun merangkak di atas salju. Maka sesungguhnya dia adalah khalifahnya Allah, yakni al-Mahdi. Tafarrada bihi Ibnu Majah. Jadi Imam Ibnu Majah itu menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini. Wa isnaduhu qawiyyun sahihun, tetapi isnadnya itu qawiyyun sahihun, kuat dan sahih. Wa dhahir anal murada bihi bihadal kanzi al-madkuri kanzul ka'bati. Adapun makna dhahirnya yang dimaksud dengan perbendaharaan yang disebut di sini itu adalah perbendaharaan yang ada di Ka'bah. Jadi nanti Imam Mahdi itu wanifillah di dalam satu riwayat itu penjaganya itu setiap orang minta, wahai Imam Mahdi saya minta duit, langsung dikasih harta, kasih gitu. Sampai waktu ditanya siapa yang belum mendapatkan, nggak ada satu pun lagi orang. Gitu. Sampai penjaganya sampai seperti itu. Nah perbendaharaan di situ menurut sebagian ulama itu adalah perbendaharaan harta yang ada di Ka'bah. Dan yaktatiluna indahu liyakhudahu salah satun min auladil khulafai kata idza kana fi akhir zamani kharajal mahdiyyu min biladil masyriq wa qila min Makkah la min sirdabi samaro. Jadi dikatakan bahwa Mahdi itu keluar dari biladil masyriq, negeri timur. Wah ini negeri timur nih nggak tahu di mana nih. Habis berisik. Tapi dia Husaini atau Hasani dia? Husaini ya. Kalau menurut Imam Suyuti nggak masuk dia. Nggak masuk. Tapi ya kita nggak tahu ya wallahu alam bisawab itu. Kemudian wakilah dinyatakan juga akan keluar dari Mekah yang tadi saya sampaikan. Yang paling populer ini dua ini. Bukan dari Sirdab Samaro. Seperti kama tazumuhu rafidu min annahu mahbusun fil an. Bukan dari tadi terowongan waktu. Yang sebagaimana yang menjadi keyakinan kelompok Rafidah, kelompok orang Syiah. Yang menyatakan min annahu mahbusun fihi al-an. Yang sekarang ini Imam Mahdi itu terpenjara di sana. Yang tadi Muhammad Hasan al-Askari. Yang itu dia gaib, kemudian terpenjara di ini. Sirdab Samaro itu. Dan nanti di akhir zaman akan diturunkan. Bukan seperti itu kata Imam Ibnu Katsir. Enggak itu. Wahada minal hadayani wahkistun kabirun minal khidlani wahwasun syadidun minas syaitoni la dalila ala dalika wala burhan min kitab wala sunnatin wala makulin sahihin wala bayanin. Wah kejam ini bilang. Ini tak terjemahkan ini. Jadi gini, Mahdi itu tidak keluar dari terowongan waktu. Seperti keyakinan kaum Rafidah, di mana sekarang ini Mahdi tertahan di dalamnya. Nanti diturunkan. Mereka sekte Syiah menunggu keluarnya Imam Mahdi di akhir zaman. Keyakinan seperti ini adalah igoan, beliau katakan. Ngigo, kebohongan besar dan kegilaan dari setan, kata beliau. Ya kan, kewejam Imam Ibnu Katsir. Sebab tidak ada dalil maupun bukti yang menunjukkan keyakinan itu baik dari Al-Quran, Sunnah, akal sehat maupun pembuktian. Makanya antum kalau mengikuti keyakinan itu egoan setan. Kata Imam Ibnu Katsir. Jadi kawanifillah itu ya yang pertama. Dan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum menegakkan khilafah, nasbul khalifah. Itu adalah fardu kifayah. Ya. Nah sekarang kita akan mencoba sedikit membahas, ya, mungkin dulu pernah saya sampaikan juga, sikap yang benar terhadap fardu kifayah. Jadi pemahaman yang benar terhadap fardu kifayah. Termasuk menegakkan khilafah itu fardunya fardu
kifayah. Nasbu khalifatin juga fardu kifayah, bukan fardu ain. Cuma jangan kemudian punya pemahaman begini, kalau sudah ada yang mengerjakan berarti ya sudah kita gugur dosanya gitu. Oh, jangan begitu. Jadi begini, ini di dalam kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar dari mazhab Hambali, Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali, dalam kitab Raudatun Nadir wa Junnatul Munadir. Beliau mengatakan begini, wala khilafa bainal usuliyina fi anal wajibal kifayah yatahaqqaqul maqsudu minhu bi fi'li ba'dil mukallafin. Tidak ada perselisihan di kalangan ulama usul bahwa wajib kifai, jadi yang disebut dengan fardu kifayah atau wajib kifai, yatahaqqaqul maqsudu minhu bi fi'li ba'dil mukallafin. Tujuan dari wajib kifayah itu direalisasikan dengan perbuatan sebagian dari mukallaf. Jadi maksudnya yang mengerjakan, yang dipentingkan gini, kalau tujuan dari fardu kifayah itu sudah berhasil ditegakkan oleh sebagian dari mukallaf, maka yang lain itu gugur dosanya. Jadi tidak harus terlibat dalam wajib kifayah itu. Asalkan begini, sebagian itu sudah mengerjakan dan maksud yatahaqqaqu al-maqsudu minhu. Yatahaqqaq itu artinya terwujud. Gitu. Misalnya gini, kalau fardu kifayah menguburkan jenazah. Ya, menguburkan jenazah. Yang disebut yatahaqqaqul maqsudu minhu itu jenazah itu sudah sampai di kuburin. Itu berarti sudah yatahaqqaqu minhu al-maqsudu minhu. Dan itu kesepakatan ulama usul. Jadi para ulama usul tidak ada perbedaan pendapat bahwa fardu kifayah itu maksud yang dituju dari fardu kifayah itu diwujudkan oleh perbuatan sebagian mukallaf. Wa'ala, dan mereka juga sepakat ala anna tarkal wajibil kifai min jamil mukallafin yastaujibu ta'tsimul jami'. Jadi mereka juga sepakat meninggalkan fardu kifayah oleh seluruh mukallaf maka mewajibkan dosa semuanya. Jadi kalau misalnya enggak ada satupun orang yang mengerjakan fardu kifayah itu, berarti seluruh mukallaf berdosa, seluruh kaum muslimin berdosa. Li'annahum fawatu maqusida minal fi'li. Mengapa sampai bisa berdosa? Karena mereka telah menelantarkan apa yang dituju dari perbuatan. Demikian juga. Jadi lauqama fi adadun aqala mimman yasutu bimul hajah fal fa'ilu musabuna wa ghairuhum asimun. Ini yang perlu kita pahami. Demikian juga seandainya lauqama bihi adadun, demikian juga seandainya kewajiban fardu kifayah itu bisa tegak oleh sejumlah orang. Lauqama bihi adadun, seandainya sejumlah orang sudah menegakkan kewajiban itu, yang jumlahnya lebih sedikit dari orang yang bisa menyokong kebutuhan orang tersebut, fal fa'iluna musabuna, maka yang melibatkan diri, yang mengerjakan mendapat pahala, sedangkan yang lain dosa. Contoh begini misalnya, kayak menegakkan khilafah. Menegakkan khilafah itu dari sisi jumlah orang yang dibutuhkan hingga sampai menegakkan khilafah, itu berbeda dengan menguburkan jenazah tadi. Kalau menguburkan jenazah ikhwani fillah itu kita bisa ngitung kadang-kadang 10 orang aja sudah cukup. Mungkin barangkali 3 orang juga sudah bisa. Sampai nguburin itu bisa. Nah, kalau menegakkan khilafah berapa jumlahnya? Kita juga nggak ngerti. Berarti ukurannya begini. Kalau khilafah itu belum tegak dengan sejumlah orang, misalnya di Hizbut Tahrir ini jumlahnya berapa? Kalau menurut sensus pemerintah katanya sampai jutaan ya. Ya, 13 juta. 13 juta ternyata juga belum sanggup. Nah, kalau jumlah ini ternyata lebih kecil dibandingkan yang tadi, yang menyokong, yang bisa mewujudkan kebutuhannya itu atau terwujudnya fardu kifayah itu, maka yang melibatkan diri itu dapat pahala, sedangkan yang tidak melibatkan diri berdosa.
Makanya kalau ada orang yang nggak mau melibatkan diri dalam perjuangan menegakkan khilafah, berarti dia berdosa. Walaupun dengan alasan kan sudah ada sabab Hizbut Tahrir. Loh, tapi kan jumlah mereka belum cukup. Gitu. Nah, yang dapat pahala yang mana? Al-fa'iluna. Al-fa'iluna musabuna. Wa ghairuhum asimin. Dengan yang lain berdosa. Makanya kan mau tidak mau kan harus ikut itu akhirnya. Nah, kemudian walakinau mukhtalifuna fil khitabi al-muta'allaq bihadal fi'li. Akan tapi para ulama usul berbeda pendapat mengenai khitabnya, seruannya yang terkait dengan perbuatan yang hukumnya fardu kifayah. Hal huwa muwajjahun ila jamil mukallafin wa yasqutu bi fi'il ba'di aw muwajjihun ila ba'di ghairi muayyanin. Apakah dia ditujukan untuk seluruh mukallaf dan gugur dengan perbuatan sebagian mukallaf, ataukah fardu kifayah itu adalah dari sisi khitabnya itu diserukan, diarahkan kepada sebagian tertentu dari mukallaf. Fal jumhur, pendapat mayoritas ulama, ala anahu muta'alakun bijami'il mukallafin. Mayoritas ulama mengatakan fardu kifayah itu muwajjahun, jadi diarahkan bijami'il mukallafin. Jadi semuanya berarti terkena khitab. Dari sisi khitab sama seperti fardu ain, semuanya terkena. Bimakna, dengan makna begini, maksud bahwa dari sisi khitab itu diarahkan untuk seluruh mukallaf, beliau mengatakan begini, bimakna anal qadiru alal fi'li alaihi ayakuma binafsi. Yang mampu mengerjakan perbuatan itu, maka dia harus mengerjakannya langsung sendiri. Wa ghairul qadir yakhussu ghairihi yakhussu ghairahu alal qiyam bihi. Sedangkan yang tidak mampu mendorong yang lain untuk mengerjakan perbuatan itu. Kayak misalnya menegakkan khilafah. Kalau menegakkan khilafah itu, kalau kita kan harus ahlul quwah. Kita enggak qadir. Kita enggak qadir. Yang qadir itu mestinya mengerjakan sendiri. Jadi istilah itu jadi fardu ain bagi mereka. Jadi kalau dia sudah jadi ahlul quwah, berarti harus terjun sendiri mestinya. Langsung tegakkan itu khilafah. Nah, yang enggak qadir gimana? Apakah enggak punya kewajiban? Tetap punya kewajiban. Mendorong yang lain untuk mengerjakannya. Kalau yang apaan? Qadir itu yang mampu. Contoh misalnya gini, kalau yang sering di pesantren itu, yang sering juga saya contohkan, kalau ada orang tenggelam, dan kita berlima di sini, saya Pak Ade dan Mas Ustadz Sarif dan ada 2 sahabat lain tenggelam. Yang mampu renang ayakuma binafsihi, yang qadir untuk renang langsung terjun. Yang nggak mampu gimana? Apakah nggak punya kewajiban? Loh, tetap punya. Tapi kewajibannya bukan ayakuma binafsihi, tapi mendorong yang mampu. Mengapa nggak boleh ayakuma binafsihi? Kalau dia mengerjakan sendiri malah nanti menimbulkan madhara, malah membebani orang yang qadir. Harusnya yang ditolong 1 jadi tambah 2. Olah alam kira-kira sih. Paham ya? Dan yang lain yang kita harus tahu, waqad yasirul wajibil kifai, waqad yasirul wajibul kifai wajiban ainiyan. Wajib kifai itu bisa berubah menjadi fardu ain. Idan khasarul fi'lu al-matlubu fi syakhsin muayyanin aw fi'atin muayyanatin kal jihadi fa innahu yusbihu fardu ainin ala kulli qadirin alaihi. Jika perbuatan yang dituntut itu hanya bisa dilakukan oleh person tertentu atau kelompok tertentu seperti jihad misalnya. Kalau jihad kan hanya orang yang memang pintar jihad, perang, yang
bisa perang gitu. Fisiknya juga kuat. Maka kal jihad fa innahu yusbihu fardu ainin, maka jihad itu menjadi fardu ain atas setiap orang yang memiliki kemampuan untuk jihad. Gitu. Idza lam yahsul bi adadin muhaddadin. Jika perbuatan yang dituntut itu tidak tercapai dengan jumlah tertentu. Makanya ikhwani fillah, kalau negeri kita diserang oleh orang kafir, maka yang laki-laki yang mampu pergi berjihad. Yang mampu itu jadi fardu ain bagi mereka. Baik, ini ikhwani fillah yang dirahmati Allah. Jadi ini yang terakhir, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu wa wahu wa tamanna 'alallahi. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menghitung-hitung dirinya, mandana man hasaba. Dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati, dan orang yang bodoh adalah orang yang mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya dan ia berharap-harap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwani fillah yang dirahmati Allah, jadi itu ya kajian kita tentang menunggu-nunggu datangnya Imam Mahdi ya. Jadi kita tidak boleh berpangku tangan atau memiliki etos menunggu datangnya Imam Mahdi dengan tidak melibatkan diri atau tidak berjuang secara serius untuk menegakkan kembali khilafah Islamiyah.